menatap tulisan di jendela yang kutulis dari uap panas mulutku. Titik-titik hujan di luar yang menetes ke jendela, seolah memberi latar yang suram untuk tulisan itu, menambah suram suasana hatiku. Aku menatap ruang putih yang mengurungku selama seminggu terakhir ini. Dinding-dindingnya pucat, hanya berhias jam besar dari besi yang mengeluarkan satu-satunya bunyi di ruangan ini. Dan TV yang jarang kunyalakan. Beberapa sofa disimpan di dekat pintu masuk, yang berukuran sedang, cukup besar untuk seorang dewasa tidur. Aku menoleh dan menatap tirai berwarna hijau muda yang mengelilingiku. Kadang ditutup kalau sudah malam dan dibuka pada pagi hari. Tak terlalu berpengaruh menurutku, karena toh tak ada yang ingin kulihat atau kudengar. Di hadapanku berdiri tegak sebuah pintu menuju kamar mandi, untuk alasan yang aku sendiri tak mengerti. Aku tak menyukai keberadaan pintu itu, apalagi letaknya tepat di depan tempat tidurku. Kurasa kau mengerti maksudku. Intinya, tempat ini hanyalah sebuah ruang kosong yang bersih. Terlalu bersih sampai nyaris tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Terkecuali aku, kalau aku masih hidup beberapa hari lagi. Suara pintu diketuk membuyarkan lamunanku. Dengan cepat, ku hapus tulisan suram di jendela tadi, dan dengan enggan menatap wanita berbaju putih yang kini memasuki kamarku sambil tersenyum. "Selamat pagi, Yuki. Bagaimana keadaanmu hari ini?" tanyanya sambil meletakkan baki abu-abu kecil yang sedari tadi ia bawa. Aku memaksakan diriku untuk tersenyum. "Baik," jawabku singkat. Sebenarnya, aku tidak baik-baik saja. Napasku agak sesak ketika bangun tadi, dan kepalaku pening sekali. Tapi aku tahu, kalau aku mengakui itu, mungkin hari ini aku akan menghabiskan waktuku dengan selang-selang dan beberapa tes lagi. Pandanganku beralih ke piring putih kecil yang berisi pil dan tablet berwarna-warni. Di atas baki abu-abu tadi, "Masih belum berkurang ya?" tanyaku sambil mengernyit. Suster itu tersenyum. "Kan biar cepat sembuh," jawabnya. Setelah sarapan pagi yang luar biasa hambar tadi, rasanya obat-obatan ini bisa kuanggap sebagai pencuci mulut. Setidaknya, obat yang berwarna merah itu rasanya mirip-mirip stroberi, atau aku ingin menganggapnya begitu. Aku adalah seorang pengidap jantung koroner. Sejak kecil, aku memang sudah terbiasa bolak-balik rumah sakit untuk perawatan, dan sampai sekarang aku belum menemukan donor yang tepat. Setelah memastikan aku menegak semua obat yang diberikan, suster itu membuka tirai hijauku, lalu membuka jendela. Katanya, cuaca sedang bagus dan aku perlu menghirup udara segar. Sebenarnya, aku lebih suka menghirup udara rumah sakit yang bau alkohol. Tapi setelah udara berbau pinus dan air hujan itu menghambur masuk ke kamarku, kurasa aku akan membiarkannya sebentar lagi. Tak lama kemudian, suster itu memeriksa temperaturku dan akhirnya keluar dari kamar setelah untuk ke-1000 kalinya mengingatkanku untuk menekan tombol darurat kalau aku merasa ada yang salah. Aku menegakkan sandaran dudukku dan mengambil novel fantasi yang diberikan oleh temanku yang sudah keluar dari rumah sakit. Dengan bosan, kuperhatikan sampul plastiknya yang mengkilap dan judulnya yang dicetak besar dengan huruf menonjol, Aventure. Aku menarik napas dan mulai membuka halaman pertama. Tiba-tiba, sesuatu menggelinding masuk ke dalam kamarku, bergulir ke dekat tempat tidurku. Benda itu sebuah bola plastik berukuran sedang berwarna kuning cerah dan bergambar matahari yang tersenyum. Aku melihat ke arah pintu kamarku yang ternyata sedikit terbuka, menunggu seseorang untuk masuk dan mengambil bola itu. Benar saja, ujung sepatu berwarna putih muncul di sudut pintu yang tertutup. Dilihat dari modelnya, itu sepatu anak perempuan. Sepertinya anak ini anak yang pemalu.
Aku menunduk sedikit untuk mengambil bola itu dan memanggilnya. "Ini bolamu kan?" panggilku. Tak ada jawaban. "Ambillah, nanti kau tak punya mainan lagi." Sepatu itu masih tetap berada di tempatnya, di sudut bawah pintu yang tertutup. Aku memutar bola mataku. Sungguh, aku sedang malas beramat tamah dan meladeni siapapun untuk bermain apapun. Dengan tidak sabar, ku lempar bola itu keluar ruangan. Dan seketika itu pula, sepatu itu menghilang. Aku mendengus kesal dan kembali membaca novelku. Lain kali, akan ku minta susternya untuk menutup pintu rapat-rapat. Aku membuka mataku perlahan dan berusaha melihat jarum jam yang kini masih berbayang. Aku menyipitkan mataku agar bisa lebih fokus. Dan akhirnya berhasil melihat waktu saat ini. Jam 11 lewat 15 menit. Aku menguap lebar dan tiba-tiba merasa lapar. Ku ambil biskuit yang tadi sore dibawakan ibu. Ia begitu terburu-buru sehingga hanya sempat setengah jam menjengukku dan membawakan beberapa kantong makanan. Aku sih sudah terbiasa, tapi mau tak mau, aku merasa kasihan juga. Sejak bercerai dengan ayah, ibu harus berjuang habis-habisan untuk menghidupi keluarga. Karenanya, aku tak pernah protes kalau waktu beliau sedikit untukku. Remah-remah biskuit bertaburan di bajuku. Kutepuk-tepuk pelan agar remah-remah itu jatuh dengan sendirinya. Ketika lagi-lagi, sesuatu menggelinding ke dekat tempat tidurku. Ya, bola kuning yang sama dengan yang tadi siang kulihat. Jengkel, kulihat ke arah pintu dan kudapati pintu itu tertutup dengan rapat. Dahiku mengerut. Dari mana datangnya bola itu kalau begitu? Dengan mengerahkan sisa energi yang bisa kukumpulkan, aku berusaha memanjangkan lenganku untuk mengambil bola kuning cerah yang kini berhenti menggelinding tepat di sebelah kananku. Tanganku akhirnya berhasil menggapai bola itu, walau dengan sedikit gemetar. Rasanya dingin dan lentur, tekstur khas bola plastik. Tiba-tiba, aku melihat sekelebat bayangan dan sesosok tangan mungil putih pucat keluar dari bawah tempat tidur dan menggenggam pergelangan tanganku. Aku menjerit keras dan menarik tanganku secepatnya, lalu kembali membuka mataku. Mimpi, apa aku mimpi? Ini mimpi. Mataku masih terbelalak lebar dan aku buru-buru melihat tanganku. Tak ada bekas apapun di sana. Kuedarkan pandanganku ke sekelilingku dan aku tak menemukan bola itu dimanapun. Aku tak boleh panik. Aku tak boleh panik. Aku tak boleh panik. Itu tadi hanya mimpi. Aku mencoba menarik napas pelan-pelan. Bisa gawat kalau tiba-tiba aku mendapat serangan saat ini. Ku minum air putih yang disimpan di meja sampingku dengan sedikit terburu-buru. Setelah itu, ku pejamkan mataku, berusaha keras untuk tidur tanpa berani melirik bagian bawah tempat tidurku. Aku meminta suster jaga untuk selalu menutup kamarku setiap ada yang keluar ataupun masuk keesokan harinya. Entah bagaimana, aku merasa kalau penyebab mimpi burukku kemarin adalah anak iseng yang melemparkan bola plastiknya. Padahal aku tak punya fobia apapun yang berhubungan dengan bola plastik atau warna kuning. Menurut dokter yang memeriksa aku hari ini, dalam beberapa hari seharusnya aku sudah boleh pulang, asalkan aku terus meminum obatku, terangnya. Lagi pula yang betul saja, kalau aku harus meminum obat-obat itu seminggu lagi, aku curiga dokter itu pembunuh bayaran yang disewa seseorang yang membenciku. Jumlah obat-obat itu tidak manusiawi. Kusandarkan bahuku seperti biasa dan kulihat pemandangan di luar. Aku beruntung mendapatkan kamar dengan pemandangan taman belakang rumah sakit. Setidaknya, aku bisa melihat kegiatan menyenangkan yang dilakukan orang-orang dengan keluarga atau teman. Kalau kamarku yang dulu, aku mendapat pemandangan bagian depan rumah sakit, di mana aku bisa melihat orang-orang putus asa yang harus menghadapi vonis penyakit mereka, atau karena harus membayar biaya operasi yang mahal.
Selagi memperhatikan orang yang sedang latihan berjalan, perhatianku tiba-tiba teralihkan oleh seorang gadis kecil yang memandangku dari bawah pohon rindang, tepat di sebelah kamarku. Matanya menatapku sedih, tangannya disimpan ke belakang punggung, dan ia menggigit bibirnya seolah tak berani mengatakan sesuatu padaku. Lalu aku memperhatikan sepatu yang ia pakai, persis dengan sepatu yang kemarin kulihat di depan pintu kamarku, berwarna putih dengan ujung yang bulat. Dan itu dia, aku bisa melihat dia menggenggam bola kuning yang menciptakan mimpi buruk bagiku, si pemilik bola kuning. Tanpa sadar, tubuhku condong ke depan dan aku merasa kepalaku seperti tertarik ke belakang. Sayup-sayup, aku mendengar suara nyanyian yang sangat pelan, nyaris seperti berbisik. Agak samar dan tak jelas, seperti jenis suara yang kudengar dari kaset lama yang diputar di radio kuno. Tapi aku mengenal nada ini. Aku sering mendengarnya. Twinkle star, how what you are. Bulu kuduku mendadak berdiri. Kepalaku seperti tertarik lagi. Tapi kali ini, aku dalam posisi diam dan kepalaku ditarik oleh sesuatu di belakangku. Sesuatu di dinding yang kusandari. Suara nyanyian itu kini terdengar jelas berbisik di telingaku. Kurasakan hawa dingin mengaliri punggungku. Yuki, kau sudah bangun? Suara ibuku yang baru masuk ke kamarku membuatku tersentak kaget. Aku segera membalik dan tak melihat apapun di dinding. Dinding itu putih pucat seperti biasa, dengan bekas jamur samar. Dengan cepat, aku mencari gadis kecil pemilik bola tadi. Ia sudah tak berada di bawah pohon, juga tak ada di bangku taman. Ia tak ada di mana-mana. Dia sudah menghilang. Aku ingin pindah kamar sekarang juga. Dan ternyata, aku tak bisa pindah kamar. Ada bencana alam terjadi di dekat sini, dan rumah sakit sedang penuh sekali. Beberapa dari mereka bahkan dengan terpaksa harus dirawat di bangsal untuk sementara.